So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang rilis di tahun 2023. Ini rangkuman ya sepanjang tahun 2023 ini, apa aja sih HP-HP yang menarik perhatian selama tahun ini. Video ini bakal dibagi dalam 4 segmen. Ada yang entry level yang harganya itu di bawah 3 juta, terus mid range buat kelas harga 3 sampai 5 juta, ada kelas flagship killer buat harga 6 sampai 9 juta dan flagship beneran yang harganya ini 10 juta plus. Oke, di segmen kedua ini, karena kemarin kita udah bahas yang segmen entry level ya, kita mau bahas kelas mid range di mana kita bakal ngomongin HP yang harganya ini ada di kelas harga 3 sampai 5 jutaan. Oke, yang pertama ini ada Infinix GT10 Pro. HP ini harganya ada di 3,1 jutaan. Desain HP ini tuh berasa gaming banget ya, dengan bentuk yang bodinya itu kotak tegas dengan perpaduan gambar-gambar mesin di bagian bodi belakangnya. Buat layarnya sendiri ini cukup wah. Panelnya AMOLED, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Kalau buat performa, HP ini tuh kenceng. Chipsetnya Dimensity 8050 yang Antutu versi 10-nya ini tembus 800 ribuan. Terus storage-nya juga lega, RAM-nya ini 8 GB dan internalnya ada di 256 GB. Buat baterai, HP ini ada di 5000 mAh yang ditemenin speed ngecas 45 watt. Buat fitur-fitur, HP ini tuh ada NFC, speakernya udah stereo, fingerprintnya ada di dalam layar, dan ada LED strip di bodi belakangnya. Sementara itu, kalau buat hasil jepretan kamera, untuk ukuran HP yang fokusnya ke performa, dia tuh punya hasil foto yang lumayan cakep lah. Yang kedua ini ada iQOO Z7. Harga HP ini ada di 3,6 jutaan. Desain HP ini itu Vivo banget ya, tapi ini cakep kok. Buat layar, panelnya ini IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Kalau buat performa, iQOO Z7 ini itu pakai chipset Snapdragon 782G yang punya fabrikasi 6 nanometer. Storage-nya lega, ada di 8/128 dengan harga 3,6 jutaan dan 12/256 dengan harga 4,2 jutaan. Buat baterainya sendiri ini ada di 5000 mAh dan dia punya speed ngecas yang super duper ngebut yaitu 120 watt. Buat isi dayanya dari 0 sampai full ini cuma butuh waktu 25 menit aja. Buat fitur spesial, HP ini tuh ada NFC dan sayang banget speakernya ini masih belum stereo. Kalau buat kamera ini cukup bagus nih untuk ukuran smartphone yang fokusnya bukan ke kamera. Yang ketiga ini ada Poco X5 Pro 5G. Harga HP ini ada di 3,7 jutaan. HP ini datang dengan desain khas Poco banget yang punya area hitam besar di frame kamera dan sekitar frame kameranya. Bentuknya juga ngotak yang tampilannya tuh berasa lebih keren. Untuk layar ini cakep, panelnya AMOLED, Full HD Plus, refresh rate 120 Hz, punya 1 miliar warna, support HDR10 Plus dan juga Dolby Vision. Terus kalau buat performa, HP ini tuh pakai chipset Snapdragon 778G dengan storage yang ada dua pilihan. 6128 yang harganya ini 3,7 juta dan 8/256 yang harganya ini 4,2 juta. Buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 67 watt. Buat fitur spesial ini ada NFC, speakernya udah stereo, punya IP rating IP53 juga. Sementara itu kalau buat kamera hasilnya ini cakep ya. Fitur-fiturnya juga lengkap buat kelas harga 3 sampai 4 jutaan dan ini hasilnya termasuk bagus. Lanjut yang keempat, ini ada Samsung Galaxy A34. Harga HP ini ada di 4 juta pas, dan ini sering aku rekomendasiin ya ke teman-teman kalau kalian lagi nyari HP budget 4 juta. Desainnya jelas ini Samsung banget dengan 3 kamera berjejer vertikal tanpa adanya rumah kamera. Terus buat layar ini juga cakep. Panelnya Super AMOLED, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate 120 Hz. Kalau buat performa, chipsetnya ini pakai chipset Dimensity 1080 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Terus storage-nya juga lega dengan pilihan 8128 dan 8256. Kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh dan speed ngecasnya ini ada di 25 watt. HP ini fiturnya lengkap banget, apalagi ada IP rating IP67 yang bisa bikin HP ini tuh tahan air. Speakernya udah stereo, ada NFC dan fingerprintnya udah ada di dalam layar.
Kalau buat kamera, ini hasilnya cakep. Kamera utamanya ini ada OIS-nya juga, jadi buat foto saat low light atau rekam video ini jadi lumayan ngebantu lah. Yang kelima ini ada Samsung Galaxy A54. Harga HP ini start dari 4,8 jutaan ya, masih kepala 4 buat varian terendahnya. Buat desain ini sama aja kayak A34 tadi, cuma bedanya bagian belakang ini udah pakai kaca. Kalau A34 tadi itu masih pakai polikarbonat. Terus desain layarnya ini juga beda. Di A54 ini itu udah punch hole, jadi kelihatan lebih keren. Panelnya sendiri ini Super AMOLED, resolusinya Full HD+, dan dia tuh punya refresh rate 120 Hz. Kalau buat performa, HP ini tuh pakai Exynos 1380 yang punya fabrikasi 5 nanometer. Dan untuk pilihan storage sendiri, ini ada di 8128 dan 8256 GB. HP ini sama kayak A34 tadi, kalau dia udah punya fitur IP rating IP67 yang tahan air. Fingerprintnya udah under display, ada NFC, speaker dia stereo, lengkap lah buat di kelasnya. Sedangkan buat kamera, ini hasilnya cakep banget. A54 ini jadi salah satu HP mid-range dengan hasil foto yang mendekati smartphone kelas flagship karena sensornya ini juga udah pakai sensor Sony IMX. Oh ya, kamera utamanya ini udah ada OIS-nya ya, dan cakepnya lagi buat kamera ultrawide ini nggak jomplang sama kamera utamanya. Lanjut yang keenam dan yang terakhir, ini ada Poco F5. Kalau kalian ada duit 5 juta dan nanya apa HP terbaik di harga segitu, ya ini pilihannya. Serius, ini HP tuh bener-bener bisa muasin kalian lah dari sisi manapun. Dan kalian yang udah ngeluarin duit 5 juta, ini nggak bakal kecewa sama HP ini. Buat desain ini agak lain sama desain dari HP-HP Poco yang lainnya. Cuma ini masih termasuk keren ya. Untuk IP rating ini ada, tapi cuma sebatas IP53 aja yang artinya cuma tahan sama cipratan air. Kalau buat layar, HP ini panelnya pakai AMOLED, resolusinya Full HD+, dan buat refresh rate ada di 120 Hz. Layarnya juga punya gambar yang bagus banget karena udah punya 68 miliar warna, support HDR10+, dan Dolby Vision sama dia tuh kecerahan layarnya ada di 1000 nits. Kalau buat performa, HP ini tuh pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Main game apapun udah disikat aja lah kalau pakai HP ini. Buat storage ini juga hitungannya lega, dimana ada dua pilihan, RAM 8GB dan RAM 12GB. Sementara itu buat internal sendiri ini sama-sama di 256GB. Buat kamera Poco F5 ini itu juga cakep. Meski kalau dibandingin Samsung A54 masih sedikit bagus Samsung Galaxy A54, tapi ini hitungannya masih bagus lah buat HP harga 5 jutaan. Nah, itu tadi rekomendasi HP akhir tahun 2023 segmen kedua di mana kita bahas HP harga 3-5 jutaan. Next di video lanjutannya kita bakal bahas yang 6-9 jutaan. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!